Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku kelas 9, selamat jumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dulu. Mari kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan bersama-sama tadarus Al-Quran. Kita baca Quran surat Al-Insyirah. Mari ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fanshab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini, pembelajaran kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku semuanya, kita memasuki materi kita yang pertama, yakni meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Anak-anakku, sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap manusia pasti pernah mengalami kebahagiaan dan kesusahan. Keduanya memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Cobaan dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal harus dimiliki setiap mukmin. Ketiganya menjadi kunci meraih kesuksesan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Semua manusia pasti ingin meraih kesuksesan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengamalkan ketiga sikap mulia ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sikap optimis. Apa sih optimis itu? Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Tanpa optimis, kita hanya akan selalu mengeluh dan mengeluh tanpa memikirkan solusi apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan kita. Optimis memang terkadang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Contoh sikap optimis antara lain, seorang pedagang menjajakan dagangannya di pasar dengan penuh harap
akan mendapatkan rezeki yang banyak. Contoh lain, petani mencangkul di sawah berharap hasil panennya melimpah. Contoh lain juga, tukang becak mengayuh becaknya sekuat tenaga untuk mengantarkan penumpang menuju ke tempat tujuan. Silahkan kalian cari lagi contoh yang lain kaitannya dengan sifat optimis. Ciri-ciri orang yang bersikap optimis antara lain sebagai berikut. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. Orang yang bersikap optimis juga melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. Dia merasa tidak ada unsur terpaksa dan dipaksa. Kemudian mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya. Melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Dalam situasi sulit, selalu menganggap masih ada kesempatan untuk berhasil. Kemudian juga memiliki wajah berseri-seri dan mudah tersenyum. Kita lanjutkan sikap ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat. Ikhtiar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, selaras dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Agar ikhtiar atau usaha kita dapat berhasil dan sukses, hendaknya melandasi usaha tersebut dengan niat ikhlas untuk mendapat ridho Allah. Berdoa dengan senantiasa mengikuti perintah Allah yang diiringi dengan perbuatan baik. Contoh ikhtiar. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Nah, ketika kalian ingin sukses, maka kalian harus rajin belajar. Apalagi kalau kita ingat moto kita antara lain, mutiara kita itu ya, mutiara hikmah kita, man jadda wajada, yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Contoh lain, orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja, tidak hanya berpangku tangan. Kemudian contoh lain juga, orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Tidak boleh dalam membelanjakan hartanya itu berlebihan atau boros. Apalagi kalau sifat boros itu kan termasuk juga mubazir. Apalagi yang namanya mubazir itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka harus kita hindari. Kemudian contoh lain, orang yang ingin sehat harus berusaha dengan rajin menjaga kebersihan dan berolahraga. Contoh lain, orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus mau berobat. Dampak positif sifat ikhtiar ini antara lain adalah merasakan kepuasan batin karena dapat memenuhi kebutuhan hidupnya walau dengan susah payah. Terhormat dalam pandangan Allah dan manusia. Kemudian juga dampak sikap positif ikhtiar adalah menghargai jerih payahnya dan jerih payah orang lain. Dan juga tidak mudah berputus asa. Kita lanjutkan dengan sikap tawakal. Apa sih tawakal itu? Tawakal artinya berserah diri kepada Allah atas hasil usaha kita
setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Dengan kata lain, tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah melakukan usaha atau ikhtiar. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya tawakal adalah aktivitas hati. Tawakal merupakan perbuatan yang dilakukan oleh hati, bukan sesuatu yang diucapkan oleh lisan, bukan pula sesuatu yang dilakukan oleh tubuh. Anak-anakku, sebagai seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka hidupnya akan tenang. Yakin Allah pasti akan menolong dan memberinya jalan keluar atas segala urusan yang dihadapi. Sebagaimana firman Allah yang dijelaskan dalam Quran surat At-Tolaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat At-Tolaq ayat 3. Orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah tidak akan kecewa ketika mengalami suatu kegagalan. Sebaliknya, orang yang bersandar kepada kemampuan dirinya atau bersandar pada makhluk lainnya, maka bisa jadi ia akan selalu menghadapi kekecewaan karena mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah akan mencukupi rizkinya. Anak-anakku, agar kalian lebih mendalami materi kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Apakah pengertian dari optimis, ikhtiar, dan tawakal? 2. Berilah 3 contoh sikap optimis. 3. Berilah 3 contoh sikap ikhtiar. 4. Jelaskan sikap kalian apabila menghadapi kegagalan dalam meraih sebuah cita-cita. 5. Tulislah 1 ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan sikap tawakal. Untuk jawaban, silahkan kalian kerjakan dalam buku tugas kalian masing-masing. Anak-anakku, demikianlah pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dapat bersabar dan bersyukur dalam kondisi apapun. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.